dengan penuh semangat ya. Adik-adik, pada pertemuan yang lalu, Lani dan teman-teman sudah berlatih gerakan. Gerakan berjalan, meliuk, dan mengayun mengikuti irama. Hari ini mereka akan mengulang gerakan tersebut. Alat yang digunakan kali ini adalah lembing. Mereka memperhatikan gerakan yang ditunjukkan oleh guru olahraganya. Kalau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar menggunakan pita, lalu menggunakan simpai dan menggunakan bola. Nah, kali ini kita akan menggunakan kepingan lembing adik-adik. Nah, ini adalah kepingan lembingnya. Perhatikan petunjuk berikut ini. Lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum kalian berolahraga. Sediakan bola plastik atau lembing ya adik-adik ya, dan ikuti urutan gerakan seperti pada gambar ini. Jangan ragu-ragu saat melakukan gerakan. Tubuh yang bergerak secara rutin akan terjaga kesehatannya. Adik-adik, selain olahraga secara rutin, kalian harus makan dan minum yang bergizi. Gizi yang terkandung di dalam makanan itu membuat tubuhmu sehat dan berenergi. Ketika tubuhmu sehat, tidak akan terasa lemas dan lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan adik-adik. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Nah, para petani ini bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam itu berbuah dengan lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman akan tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu lama hingga buahnya siap dipanen. Setelah panen adik-adik, petani akan mengangkut dan menjual hasil panennya ke pasar. Semua kegiatan petani ini pasti membutuhkan energi. Oleh karena itu adik-adik, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan oleh para petani dengan makan buah-buahan. Nah, coba sekarang adik-adik pikirkan baju yang kalian pakai. Mulai ya, baju kita itu mulai dari menanam pohon kapasnya adik-adik. Jadi baju kita ada yang terbuat dari kapas. Nah, pohon kapas itu akan diolah sampai menjadi baju. Ini adalah proses pembuatan baju dari kapas. Pertama, pohon kapas akan ditanam dan dirawat. Setelah itu, kalau sudah tumbuh kapasnya ini adik-adik, kapasnya akan dipanen. Lalu kapas itu akan dipintal ya, dipintal seperti ini, akan menjadi benang ini adik-adik. Nah, benang inilah yang akan digunakan untuk membuat baju atau menjahit baju. Ini proses pembuatan baju dari kapas, dari awal sampai jadilah baju adik-adik. Jadi di sini juga diperlukan energi ya ternyata untuk membuat baju kita. Adik-adik, energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Lalu apa kewajiban yang harus kita lakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Nah, ini adalah energi apa saja yang dikeluarkan oleh seorang penjahit saat membuat baju dan apa kewajiban kita terhadap pakaian yang dimiliki. Pertama, energi yang dihasilkan atau dikeluarkan adalah energi kimia menjadi energi gerak saat petani menanam tanaman kapas. Nah, petani itu kan menanam tanaman kapas menggunakan energi dari tubuhnya. Itu tubuh mendapatkan energi dari makanan. Makanan itu adalah energi kimia. Lalu dia bergerak menanam tumbuhan kapas. Jadi dari energi kimia diubah menjadi energi gerak untuk menanam tanaman kapas. Lalu berikutnya untuk memintal benang itu juga berasal dari energi kimia menjadi energi gerak. Ya, karena untuk memintal kapas kan perlu tubuh kita untuk menggerakkan alat pemintalnya, pemintal benangnya. Nah, itu terjadi perubahan dari energi kimia dan menjadi energi gerak. Berikutnya, energi yang digunakan adalah energi kimia
energi gerak dan energi listrik pada saat menjahit baju. Energi kimia itu berasal dari orangnya ya yang sedang menjahit, lalu energi gerak itu adalah energi mesin jahitnya, dan energi listrik adalah energi listrik yang digunakan untuk mesin jahit itu bisa bergerak. Lalu apa kewajiban kita terhadap pakaian yang kita miliki? Ya, kita harus menjaga pakaian agar awet, lalu menggunakan pakaian dengan baik, mencuci pakaian jika kotor. Itu kewajiban kita terhadap pakaian yang kita miliki. Adik-adik, waktu yang dibutuhkan begitu lama ya untuk membuat selembar kain saja tadi perlu proses yang lama. Nah, energi yang digunakan juga begitu besar. Kalau semakin lama kita melakukan aktivitas, maka energi yang kita butuhkan itu semakin banyak adik-adik. Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu dan energi kita. Nah, adik-adik, baju yang dipakai tidak tersedia begitu saja. Ada proses yang harus dilalui hingga baju dapat dipakai. Untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit itu membutuhkan waktu yang cukup, mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko, kemudian bahan dipotong dan dijahit. Setelah itu baju dapat dipakai. Jadi hargailah pakaian yang kalian miliki. Adik-adik, di sini nih ada soal cerita. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 08.30. Setelah 45 menit, Bunia ini selesai belanja adik-adik. Dia pun segera pulang. Nah, pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Kita gambarkan dengan jarum jam. Nah, untuk menjawabnya, kita tahu bahwa Bunia itu berangkat pukul 8.30 menit. Lalu lama di pasar itu selama 45 menit. Jadi Bunia akan pulang dari pasar pukul berapa? Nah, di sini kita tuliskan 08.30 ditambah 45 menit ya. 0 ditambah 5, 5, 3 ditambah 4, 7, 8 ditambah 0, 8. Jadi di sini pulangnya pukul 8 lebih 75 menit. Tapi tidak ada ya 75 menit itu adik-adik, karena 1 jamnya itu hanya 60 menit. Maka kita ubah di sini pukul 8 lebih 75 menit. Nah, 75 menitnya ini akan kita ubah adik-adik. Jadi pukul 8 ditambah 75 menit itu sama dengan pukul 8 ditambah, nah 75 menitnya ini kita uraikan. 1 jam itu ada 60 menit, berarti 60 menit ditambah 15. 60 ditambah 15 itu kan 75 adik-adik. Nah, sekarang kita akan jumlahkan. Pukul 8 ditambah 60 menit itu sama dengan 1 jam ditambah 15 menit. Nah, sekarang pukul 8 ditambah 1 jam itu sama dengan pukul 9. Lebihnya 15 menit. Jadi pukul 9.15 menit Ibu Nia sudah pulang dari pasar. Jadi kalau digambarkan dengan jarum jam seperti ini adik-adik, pukul 9 lebih 15 menit. Jarum panjangnya di angka 3. Seperti itu ya adik-adik ya. Mudah ya. Nah, lalu soal selanjutnya. Seorang penjahit bisa menjahit 3 baju dalam sehari. Jadi 1 hari bisa menjahit 3 baju. Jika dia harus menjahit 15 baju, berapa hari yang dia butuhkan? 1 hari 3 baju. Kalau 15 baju butuh berapa hari? Nah, caranya adik-adik, dalam 1 hari itu ada 3 baju. Lalu 15 baju itu butuh berapa hari? Caranya kita bagi saja 15 baju dibagi 3 baju, karena 1 harinya 3 baju. 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Jadi yang dibutuhkan untuk menjahit 15 baju adalah 5 hari. Soal selanjutnya nih adik-adik. Pada hari Senin, ibu membawa bahan ke tukang jahit.
ibu ingin menjahit bajunya. Pada hari Sabtu, baju tersebut sudah selesai dijahit. Berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju ibu? Nah, di sini ibu mulai menjahitkan bajunya di tukang jahit pada hari Senin ya. Lalu hari Sabtu bajunya selesai dijahit. Maka kita hitung dari Senin ke Sabtu itu berapa hari. Jangan dihitung begini, Senin 1, Selasa 2. Tidak adik-adik, berarti menghitungnya begini, Senin ke Selasa 1 hari, Selasa ke Rabu tambah 1 hari berarti 2 hari, Rabu ke Kamis tambah 1 hari berarti 3 hari, Kamis ke Jumat tambah 1 hari berarti 4 hari, Jumat ke Sabtu ditambah 1 hari sama dengan 5 hari. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju ibu adalah 5 hari. Seperti itu adik-adik. Kita lanjutkan ya. Lani membantu ibu membuat kue bolu di dapur. Ibu mulai membuat kuenya pukul 9. Pukul 10:30 kue pun matang. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membuat kue tersebut? Nah, kita jawab ya adik-adik ya. Mulai membuat kuenya pukul 9. Lalu kue matangnya pukul 10:30. Jadi untuk menghitung lamanya membuat kue itu sama dengan waktu kue matang atau pukul 10:30 dikurangi waktu mulai membuat kue yaitu pukul 9. Nah, kita kurangi bersama-sama adik-adik di sini. 0 dikurangi 0, 0. 3 dikurangi 0, 3. 10 dikurangi 9. Ya 1, berarti lama waktu membuat kuenya adalah 1 jam lebih 30 menit. Jadi waktu yang dihabiskan untuk membuat kue adalah 1 jam 30 menit. Soal selanjutnya adik-adik, ayah mulai mencuci mobil pukul 8. Lamanya ayah mencuci mobil adalah 45 menit. Pukul berapa ayah selesai mencuci mobil dan gambarkan dengan menggunakan jarum jam. Nah, di sini ayah mulai mencuci pukul 8. Lamanya mencuci 45 menit. Jadi selesai mencucinya itu sama dengan waktu mulai ditambah lama mencuci. Waktu mulainya pukul 8, lama mencucinya 45 menit. Jadi kita tambahkan ya. Kenapa dituliskan 45-nya di belakang? Karena 45-nya ini menit bukan jam adik-adik. Jadi kita sejajarkan dengan menit. 0 ditambah 5, 5. 0 ditambah 4, 4. Lalu kita turunkan karena di sini 00 ya, kita tambahkan berarti 08.45. Berarti selesai mencucinya ayah itu pukul 8:45 menit. Jadi ayah selesai mencuci mobil pukul 8:45 menit. Nah, kita gambarkan ya jarum jamnya pada gambar berikut. Pukul 8:45 menit berarti sudah melebihi angka 30 menit. Jadi jamnya harus di tengah-tengah antara jam 8 dan jam 9. Nah, jarum pendeknya seperti ini ya. Lalu 45 menit. 45 menit itu jarum panjangnya di angka 9. Seperti itu ya adik-adik, mudah ya untuk dikerjakan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 2 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya.